Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam pengujian dari perangkat lunak. Saya Ditya Panji Ramadan dari kelas T3E. Oke, langsung aja. Sebenarnya ada dua pengujian perangkat lunak, yaitu yang pertama functional testing dan yang kedua adalah non-functional testing. Yang pertama saya bahas adalah functional testing. Dari pengertiannya adalah jenis pengujian yang memverifikasi bahwa setiap fungsi aplikasi telah beroperasi sesuai dengan requirement specification. Functional testing berfokus pada manual dan automation testing. Untuk jenis-jenisnya yaitu ada unit testing, integration testing, system testing, interface, regression, dan user acceptance. Oke, akan saya sedikit bahas untuk masing-masing jenis fungsi. Yang pertama, unit testing adalah salah satu tingkat software testing, di mana masing-masing unit komponen perangkat lunak diuji. Tujuannya untuk memvalidasi bahwa setiap unit perangkat lunak telah berfungsi sesuai dengan rancangannya. Oke, lanjut yaitu integration testing. Integration testing adalah salah satu tingkat dari software testing, di mana masing-masing unit digabungkan dan diuji sebagai kelompok. Tujuannya untuk tingkat pengujian mengekspos kesalahan dalam interaksi antara unit yang terintegrasi. Oke, beberapa pendekatannya ada 4, Big Bang, Top Down, Bottom Up, Sandwich, atau Hybrid. Nah, sebelumnya di sini saya mendapat materi dari beberapa sumber, jadi saya rangkum jadi satu. Oke, lanjut. Sistem testing. Sistem testing adalah salah satu tingkat dari software testing, di mana perangkat lunak yang lengkap dan terintegrasi diuji. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengevaluasi kepatuhan sistem dengan persyaratan yang ditentukan. Untuk tasnya ada 3, sistem test plan, test case, dan sistem test. Oke, lanjut interface testing. Pada interface testing ini ada 3 fase. Bisa dilihat dari gambar, dari komponen 1, komponen 2, komponen 3, saling berhubungan. Oke, untuk 3 fasenya adalah konfigurasi dan development, validation, dan maintenance. Oke, selanjutnya regression testing. Regression adalah tahap penting dan sangat berguna bagi pengembang untuk mengidentifikasi stabilitas produk dengan merubah requirement. Regression testing adalah pengujian yang dilakukan untuk memverifikasi bahwa perubahan kode pada perangkat lunak tidak mempengaruhi fungsionalitas produk yang ada. Ada beberapa teknik dalam regression testing ini, yaitu retest all, regression test selection, test case pre-regression, dan hybrid. Untuk retest sendiri ada seluruh test case di test suite dieksekusi kembali untuk memastikan bahwa tidak ada bug. Lalu untuk regression test, metode ini case dipilih dari test suite untuk dieksekusi kembali. Tidak seluruh suite dieksekusi ulang. Pemilihan test case dilakukan agar dasar perubahan kode dalam modul. Lalu untuk test case prioritization, prioritas tertinggi dieksekusi terlebih dahulu daripada prioritas menengah dan rendah. Prioritas case tergantung pada kekritisan dan dampaknya pada produk. Untuk hybrid, teknik hybrid kombinasi dari pemilihan regression, testing, dan prioritas test case. Teknik ini memilih test case yang dieksekusi kembali dengan bergantung pada prioritasnya. Oke, untuk user acceptance test adalah satu tingkat dari software testing di mana suatu sistem diuji untuk dapat diterima. Tujuan dari pengujian untuk mengevaluasi kesesuaian sistem dengan business requirement dan menilai apakah sudah layak untuk di-delivery. Jenis-jenisnya ada beberapa, termasuk PAT, CAT, OAT, alpha testing, dan beta testing. Mungkin untuk ketiga ini sudah umum, jadi akan sedikit saya jelaskan tentang alpha testing, yaitu untuk menilai produk dalam lingkungan pengembangan pengujian dalam
tim tester khusus yang biasa disebut alpha testing. Jadi sebelum produk itu resmi diluncurkan, jadi harus ada beberapa testing sebelum produk itu dipublikasi. Dan tester sendiri bisa dari tim atau beberapa tim khusus. Lanjut untuk beta testing, lanjutan dari alpha testing. Jadi untuk beta testing ini pada user, namun hanya beberapa. Jadi tidak seluruh user dapat merasakan beta testing, hanya beberapa. Misal mungkin 10, 50. Jadi beta testing ini masih belum dipublikasi secara resmi. Oke. Lanjut ke non-functional testing. Pengertian sendiri dari non-functional testing adalah pengujian dari aspek non-fungsional suatu aplikasi, seperti kinerja, keandalan, kegunaan, keamanan, dan sebagainya. Non-functional testing dilakukan setelah functional testing selesai. Oke. Biasanya pada non-functional testing dilakukan menggunakan tools tertentu. Hal ini disebabkan sulit untuk melakukan pengujian semacam ini secara manual. Jenis-jenisnya ada 4: dokumentasi, performance, reliability, dan security. Untuk documentation testing membantu memperkirakan upaya pengujian yang dilakukan untuk menguji cakupannya. Dokumentasi perangkat lunak termasuk test plan, test case, dan bagian requirement. Cakupan dalam documentation testing: instruction, example, message, sample. Kemudian installation testing. Installation testing yaitu pengujian untuk bertujuan menginstal dan mengatur perangkat lunak baru dengan sukses. Proses pengujian dapat melibatkan proses install atau uninstall sepenuhnya, sebagian atau upgrade. Beberapa tips untuk melakukan installation testing antara lain: install versi lengkap dari aplikasi, membuat automate testing, mengecek ketersediaan disk space untuk proses instalasi. Jadi seperti disk minimum atau requirement disk harus cukup. Menggunakan distributed testing environment, secara otomatis menuliskan file yang diinstal setelah instalasi, mengkonfirmasi perubahan registry setelah instalasi, negative testing dalam installation testing, uninstalling testing. Selanjutnya untuk performance testing, jenis pengujian perangkat lunak yang bertujuan untuk memastikan aplikasi akan bekerja dengan baik di bawah beban kerja yang diharapkan. Terdapat beberapa jenis dari performance testing, yaitu load, stress, endurance, dan spike. Load sendiri dilakukan untuk mengevaluasi perilaku suatu sistem dengan kondisi peningkatan beban kerja. Stress sendiri dilakukan untuk mengevaluasi perilaku sistem dengan kondisi di luar batas beban kerja yang diantisipasi. Jadi ini seperti memaksa bagaimana suatu aplikasi dibuat di luar batas beban kerja yang diantisipasi. Untuk endurance sendiri dilakukan untuk mengevaluasi perilaku suatu sistem ketika beban kerja yang signifikan terus-menerus. Kemudian untuk spike, jenis performance testing yang dilakukan untuk mengevaluasi perilaku suatu sistem ketika beban tiba secara substansial meningkat. Kemudian reliability testing. Reliability testing bertujuan untuk memastikan bahwa produk tersebut bebas dari kesalahan dan dapat diandalkan untuk tujuan yang dimaksud. Pengujian ini dilakukan dengan menjalankan aplikasi untuk menemukan kegagalan sebelum sistem dideploy. Beberapa jenis reliability testing antara lain feature testing, regression, load, objective observability testing. Feature testing sendiri yaitu setiap fungsi dalam perangkat lunak harus dijalankan setidaknya 1 kali. Selain itu, interaksi antara 2 fungsi atau lebih harus dikurangi.
Regression testing, setiap kali ada fungsional baru ditambahkan atau fungsionalitas lama dihapus. Terima kasih. Jadi harus dilakukan regression testing untuk memastikan tidak ada bug baru. Testing dilakukan untuk menguji apakah aplikasi mendukung beban yang diperlukan tanpa mengalami breakdown. Objektif pembatasan seperti perilaku pengatur dalam kondisi tertentu, tujuan yang layak, dan batasan waktu. Yang terakhir, security testing. Pengujian perangkat lunak yang bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi bebas dari loopholes. Security testing itu tentang menemukan kelemahan sistem yang mungkin mengakibatkan kehilangan informasi. Ada beberapa yang harus diuji: network, security, system, client side, server side. Untuk network sendiri, jadi mencari kerentanan dalam infrastruktur jaringan, jadi agar tidak mudah dihack melalui jaringan. Kemudian sistem software security, jadi mencari kelemahan dari perangkat lunak itu sendiri atau software itu sendiri. Mungkin ada bug atau error yang mengakibatkan sistem itu dapat diretas. Untuk client side, memastikan bahwa data dari client side tidak dapat dimanipulasi. Jadi mengurangi adanya manipulasi data dari pengguna user itu. Oke, contohnya seperti apa ya? Biasa menggunakan cheat engine itu biasanya. Jadi kita bisa merubah beberapa value dari aplikasi sesuai kita. Nah, jadi gitu. Mengurangi agar tidak ada manipulasi dari client side. Untuk server side, memastikan bahwa kode server dan teknologi cukup untuk mengakses gangguan apapun. Jadi agar server ini selalu aman dan memastikan tidak ada teknologi yang cukup untuk memasuki server selain developer itu sendiri. Jadi agar server sendiri aman dari retasan atau hacker. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.